Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, tidak ada kata yang layak untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat kesempatan belajar agama, nikmat menuntut ilmu, lalu nanti Allah kasih taufik untuk mengamalkan ilmu kita, adalah sebuah anugerah yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, marilah kita mensyukurinya. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, sekali lagi saya ingin mengingatkan diri saya pribadi dan kita semua bahwa nikmat ilmu adalah anugerah besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmulah pintu gerbang semua kebaikan. Jangankan diri ini, ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan perubahan dalam sebuah peradaban, maka Allah mulai dengan ilmu dan belajar. Allah firmankan kepada nabinya SAW, Iqra, Iqra, baca. Itulah ayat yang pertama kali turun. Ayat sebagai tanda startnya sebuah peradaban baru, peradaban terbaik di dunia, dan dimulai dengan bacalah. Iqra, bukan ibadah yang lain, tapi Iqra, bacalah. Dan membaca adalah pintu gerbang ilmu. Kenapa demikian? Karena seseorang tidak akan bisa berubah menjadi baik, menjadi saleh, menjadi salehah, menjadi bertakwa kalau ia nggak punya ilmu. Sebagaimana seseorang tidak akan berhasil dari sisi dunia kalau dia nggak tahu ilmunya. Semua peradaban dibangun di atas ilmu. Semua orang-orang berhasil memulainya dengan ilmu. Maka janganlah ikuti syaitan yang selalu mengajak kita untuk malas, untuk santai-santai, untuk mengenyampingkan belajar, untuk rebahan. Karena syaitan ingin menghancurkan kita. Hadirin yang Allah muliakan, ini kunci. Terlebih lagi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah ini kepada kita di dalam rumah kita, tanpa harus pergi jauh, tanpa harus mengejar, tanpa harus keluar kota, menyeberang pulau. Subhanallah. Tinggal isi paket atau wifi gratis, lalu kita bisa duduk manis di dalam salah satu ruangan di rumah kita. Tapi kan paket bayar, Ustadz. Iya. Tapi apa yang kita bayar nggak seberapa dengan apa yang dikeluarkan para ulama dulu. Ini tuh mahal. Ini tuh mewahnya luar biasa. Satu ayat atau satu hadis itu di sisi Allah lebih baik daripada dunia dan seisinya. lebih baik daripada dunia dan seisinya.
lalu kita nggak mau modal, perhitungan sekali kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan bahwa Al-Imam Asy-Sya'bi rahimahullah menyatakan bahwa law anna rajulan safara min aqsa Syam ila aqsa Yaman liyasma'a kalimata hikmatin ma ra'aitu safarahu dha'. Apabila ada seseorang melakukan perjalanan dari ujung Syam ke ujung Yaman, dari ujung Syam ke ujung Yaman, berapa kilo tuh? Kalau dari Palestina kurang lebih ke Sabah, Yaman aja itu 2000-an kilo ya, 2400 sampai 2800-an kilo. Ya kira-kira itulah, 2000-an something gitu ya. Untuk mendapatkan dan mendengar satu kalimat hikmah. Jadi jalan 2000-an kilo hanya untuk mendapatkan dan mendengar satu kalimat hikmah. Satu kalimat hikmah. Bukan 2, bukan 3, bukan 4, 1. Misalnya untuk mendengar ini hadis Sahal bin Hunayf, man sa'alallaha ta'ala syahadata bisidqin ballagahu Allahu manazila syuhada wa in ma ta'ala firashih. Ini bukan kalimat nih. Kalimat itu dalam bahasa Arab secara letterlock artinya kata. Jadi kalimat itu dalam bahasa Arab bukan berarti kalimat. Kalimat itu dalam bahasa Arab artinya kata. Kalau kalimat apa? Jumlah. Jadi jumlah itu bahasa Indonesia kalimat. Kalimat bahasa Indonesianya kata. Jadi untuk mendengar satu kata hikmah, kalau kita terjemahan secara letterlock, satu kata hikmah, saya tidak melihat itu safar yang sia-sia, kata Al-Imam Asy-Sya'bi dalam riwayat ini. Jadi barang siapa yang safar dari ujung Syam, Syam itu sekarang Palestina, Yordania, Syria, dan Lebanon, ke ujung Yaman, hanya untuk mendengar satu kata hikmah. Satu kata hikmah. Kata beliau, saya tidak melihat itu safar yang sia-sia. Artinya beliau kata itu safar bermanfaat banget. Itu safar bermanfaat banget. Kalau bahasa anak-anak sekarang, itu safar worth it banget. Itu layak banget. Nggak rugi deh. Anda safar gitu, nggak rugi sama sekali. Hanya untuk dapat satu kata hikmah dari Al-Quranul Karim atau hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu kata. Innamal a'malu bin niyat aja udah innama satu, al-a'malu 2, bin niyat 3. Itu tuh bolak-balik tuh. Syam Yaman, Yaman Syam, Syam Yaman lagi. Berarti 6.000-an kilo. 3 kata. Kalau letterlock. Kenapa ulama kita bisa bicara demikian? Karena mereka tahu kedudukan ilmu. Mereka tahu besarnya anugerah yang bernama ilmu. Mereka yakin seyakin-yakinnya bahwa ilmu itu lebih mahal daripada harta dunia. Maka mereka mengatakan hal demikian. Lalu bagaimana dengan kita? Kita nggak harus capek-capek, nggak harus pergi ke Syam atau ke Yaman, duduk manis, modalnya hanya internet, paket, atau wifi,
mungkinkah tertinggal atau tidak istiqomah? Atau patutkah kita ketinggalan atau absen dengan kondisi yang begitu sangat mudah itu? Dan tidak takutkah kita kalau kita jatuh ke dalam kufur nikmat? Karena Allah sudah kasih segala kemudahan, tapi tidak kita manfaatkan. Tapi tidak kita manfaatkan. Dari Syam ke Yaman hanya untuk mendengar satu kata hikmah atau satu kalimat hikmah lah. Aku tidak melihat itu safar yang sia-sia. Jadi kalau itu apalagi cuma dari Jakarta dan dalam kota Jakarta, nggak ada apa-apanya. Apalagi nggak kemana-mana, online seperti ini. Itu harus semakin membuat kita merenungkan betapa besarnya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Hadirin Allah muliakan, dan riwayat tadi dibawakan Al-Imam Ibn Abdul Bar dalam kitabnya Jami' Bainal Ilmi wa Fadli. Maka marilah kita bersyukur dan bersyukur. Karena apa yang Allah berikan kepada kita saat ini itu layak untuk diperjuangkan dengan seluruh apa yang kita punya. Tapi Allah nggak minta itu saat ini. Allah hanya minta kita istiqomah, duduk manis, nyatet, serius, jangan rebahan, pakai baju yang bagus, jangan pakai daster buat ibu-ibu, jangan pakai kaos singlet buat cowok-cowok, lalu jangan sambil rebahan di atas kasur, karena walaupun ustadznya nggak ngelihat tapi Allah maha melihat. Itu aja. Allah nggak suruh kita pergi ke Yaman gitu loh. Itu hal yang perlu kita camkan. Tapi waktunya masih ngantuk Ustadz, pada subuh. Daripada Anda jalan kaki 2.400 kilo. Dan memang manusia gitu, semakin dipermudah semakin malas. Dan semakin hilang keberkahan biasanya. Maka ini yang perlu kita camkan baik-baik. Apalagi ketika Allah kasih nikmat, kita bukan hanya belajar kalimat hikmah, tapi belajar dengan salah satu buku terbaik di dunia. Salah satu buku terbaik di dunia. Riyadhus Shalihin, karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ya, kita masuk ke hadis ke-57. Berkata Al-Imam An-Nawawi, semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau, orang tua beliau, guru-guru beliau, dan seluruh umat Islam dimanapun berada. An Abi Thabit Wakila Abi Sa'id Wakila Abil Walid, dari Abu Thabit. Abu Thabit ini ada yang mengatakan kunyahnya Abu Sa'id, dan ada yang mengatakan juga kunyah beliau itu Abul Walid. Dan sebenarnya masih banyak lagi, masih ada, bukan hanya ini aja. Ada yang mengatakan kunyahnya Abu Sa'ad juga, ada yang mengatakan. Bahkan ada yang mengatakan kunyahnya Abu Abdillah. Banyak ya, namanya juga kunyah, mungkin anaknya banyak. Jadi kunyah kan, orang kalau misalnya punya anak 3 kan bisa nama anaknya misalnya anak pertama Ali, anak kedua Hasan, anak ketiga Husain, kan bisa dikata Abu Ali, kadang-kadang Abu Hasan, kadang-kadang Abu Husain. Jadi banyak kemungkinan. Dan Abu Thabit, Abu Sa'id, Abu Walid itu satu orang. Nama beliau adalah Sahal bin Hunayf. Sahal bin Hunayf. Wahwa Badri, beliau adalah seorang sahabat yang mengikuti perang Badar
Beliau ahlu Badar, dan ahlu Badar adalah status yang sangat bergengsi, sangat tinggi kedudukannya, makanya disebutkan dan diangkat. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi SAW bersabda, man sa'alallah ta'ala syahadata bisidqin ballagahu Allahu manazil syuhada. Barang siapa yang memohon, berdoa kepada Allah agar mendapatkan syahadah, agar mati syahid bisidqin, dan dia jujur saat memohon dan meminta tersebut, ballagahu Allahu manazil syuhada, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikan dia akan memberikan dia derajat orang-orang yang mati syahid walaupun ia wafat di atas tempat tidurnya. Jadi walaupun ia wafat di atas tempat tidurnya. Hadirin Allah muliakan, hadis ini diriwayatkan Al-Imam Muslim. Yang pertama kita berkenalan dulu dengan Sahal bin Hunayf. Beliau adalah Sahal bin Hunayf Al-Ansari Al-Ausi, atau yang biasa diberikan kunyah Abu Thabit atau Abu Sa'id atau Abu Sa'ad atau Abu Abdullah atau dikatakan Abul Walid. Dan Sahal bin Hunayf adalah salah satu as-sabiqun al-awwalun, salah satu atau minal sabiqin al-awwalin, dari kaum Ansar, dan beliau mengikuti atau ikut serta bersama Nabi di semua gozawat, di semua peperangan. Seluruhnya beliau ikut dengan Nabi SAW. Dan beliau ahli Badar. Dan ahli Badar kita tahu luar biasa. Mereka lah yang dinyatakan if'alu ma syi'tum faqad ghafarallahu lakum. Lakukan apa yang kalian inginkan, Allah telah ampuni kalian. Jadi lakukan apa aja yang kalian inginkan, Allah telah ampuni kalian. Bayangkan sosok-sosok yang dibukakan pintu itu tapi nggak ada yang sengaja maksiat tuh. Ya ada kekeliruan, tapi bukan disengaja, bukan diambil kesempatan. Kan Allah udah bilang, kan Allah dan Rasulnya sudah menyatakan itu. Enggak, mereka tetap ngejaga, mereka tetap menjaga, padahal sudah mendapatkan tiket seperti itu ya, sudah mendapatkan tiket seperti itu. Masya Allah, Nabi yang mengatakan ya, la'allallaha ittala'a ala ahli Badar, semoga Allah melihat hatinya ahli Badar. Faqal, lalu Allah berfirman, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Wahai ahli Badar, lakukan apa yang kalian inginkan, aku telah ampuni kalian. Itu hadirin. Dalam hadis apa tuh? Hadis Hatib ya, Hatib bin Abi Balta'ah, hadis Muslim. Dan ahli Badar tidak menggunakan kesempatan itu untuk bermaksiat,
Padahal udah i'malu ma syi'tum, kerjakan apa yang kalian inginkan, kerjakan apa yang kalian inginkan, aku telah ampuni kalian. Subhanallah, kita nggak dapat hadis itu, kita kerjain suka-suka kita. Luar biasa kita nih. Belum nggak dapat hadis itu tuh, tapi kenyataannya kita kerjakan suka-suka kita. Makanya kita nggak jadi ahli badar. Ahli badar dikasih hadis kayak gitu nggak digunain, tetap on track beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak suka-suka hidup itu. Padahal kata Nabi, kata Allah, lakukan sesuka hati kalian. Enggak juga tuh. Itu kualitas ya, Pak. Dan beliau Sahal ikut perang Uhud. Dan di saat perang Uhud beliau salah satu sosok yang tidak beranjak dari sisi Nabi SAW. Enggak. Kita tahu kondisi genting pada saat itu dan porak-poranda, terpecah, tapi Sahal nggak, tetap bersama Nabi SAW. Dan hari itu beliau bersumpah setia sampai mati bersama Nabi, sampai mati, alal maut, sampai mati. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, itulah Sahal bin Hunayf. Dan Sahal bin Hunayf dipersaudarakan oleh Nabi SAW dengan siapa? Dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Dengan Ali bin Abi Thalib. Makanya nggak main-main, ini sosok ini dipersaudarakan dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala, sepupu Rasul SAW, kesayangan Nabi SAW, yang dari kecil sama Nabi SAW. Lalu beliau nikahkan dengan anak beliau Fatimah, anak tercinta beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Lalu khalifah keempat, dan Sahal dipersaudarakan dengan Ali bin Abi Thalib. Dan Sahal itu salah satu orang miskin dari kaum Ansor. Orang miskin beliau, orang miskin. Radhiyallahu ta'ala an. Jadi Nabi SAW bergaul dengan orang kaya seperti Uthman, Abu Bakar, dan juga bersama dengan orang miskin bersama seperti Sahal, Abu Hurairah, Bilal, dan lain-lain. Dan hadirin yang Allah muliakan, dan sekilas info juga bahwa Sahal bin Hunayf ini adalah orang yang fisiknya bagus, fisiknya proporsional, dan kulitnya putih bersih, putih. Hadirin, makanya kan ketika beliau sedang mandi, lalu beliau dilihat oleh sahabat Amir bin Rabi'ah. Lalu Amir bin Rabi'ah terpukau dengan bagusnya fisik dari Sahal. Tapi nggak ada insiden apapun ya, jadi jangan itu. Mereka semua normal, tapi biasa laki-laki ini fisiknya oke nih gitu. Lalu diucapkan secara spontanitas oleh Amir bin Rabi'ah. Diucapkan pujian secara spontanitas.
Hadirin yang Allah muliakan, apa yang terjadi? Itu Sa'al langsung jatuh ke permukaan tanah. Jatuh. Dan tidak sadarkan diri. Lalu dilaporkan ke Nabi SAW. Lalu kata Nabi, apa yang terjadi? Siapa kira-kira penyebab ini? Lalu pandangan tertuju pada Amir bin Rabi'ah. Lalu Nabi panggil Amir. Lalu apa bahasa Nabi? Alama yaqtulu ahadukum akhah. Kenapa salah seorang dari kalian ingin membunuh saudaranya? Artinya kata ini bahaya loh, hati-hati, ini bisa membunuh, ini bisa fatal, ini bisa fatal, ini nggak main-main. Lalu Nabi ajarkan, halan idza ra'aita ma yu'jibuka barrakta. Kenapa sih kalau kalian melihat sesuatu yang mengagumkan dari diri saudara kalian, kenapa kalian tidak mendoakan keberkahan buat dia? Jangan main asal muji aja. Ini jadinya kalau muji tanpa mendoakan keberkahan. Oh cantik ya, jangan kegeeran, itu bisa kejadian. Ini salah satu bentuk ain. Itu salah. Padahal tulus, Amir tuh mujinya tulus, tapi nggak mendoakan keberkahan, itu bisa jatuh dan tidak sadarkan diri. Jadi kalau kita ingin muji, badan lo proporsional ya, barakallahu fikum, begitu misalnya, doakan keberkahan, masya Allah tabarakallah misalnya, doakan keberkahan. Kamu tuh anggun banget ya, barakallahu fik. Jangan hanya sekedar muji, ini kejadian. Ini terjadi di Sahal bin Hunayf. Lalu akhirnya, hadirin Allah muliakan, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam meminta Amir bin Rabi'ah, thumma qala lahu iktasil, mandilah, lalu beliau berwudu, membasuh seluruh anggota wudunya, lalu ditampung, lalu dimandikan ke Sahal bin Hunayf ala ra'sihi wa dhahrihi, dibasahi kepalanya, punggungnya dari belakang. Lalu setelah itu siuman, setelah dimandikan itu dibasuh, seakan-akan nggak jadi apapun. Dan itu terjadi real, dan hadisnya dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh banyak para ulama. Poinnya adalah kejadian itu dialami oleh Sahal bin Hunayf, dan buat kita karena tubuhnya dan kulitnya putih banget dan tubuhnya bagus, dan banyak buat kita kalau kita memuji, doakan keberkahan, dan kalau kita dipuji langsung berzikir kepada Allah. Dan itu pentingnya zikir pagi petang juga, apalagi kalau kita punya kelebihan. Hati-hati, ada orang hasad sama kita atau orang muji dengan polosnya, dan kita yang juga punya anak kita lucu, gemesin, pinter. Hati-hati, jangan main senang-senang aja dipuji banyak orang, kalau kena gimana?
Makanya bapak ibunya jangan lupa baca zikir pagi petang. Lalu keluar rumah tuh baca doa. Lalu doakan anak kita. Minta perlindungan kepada dengan doa yang diajarkan Nabi SAW. Nanti insya Allah akan diberikan doanya ya, doa Nabi SAW. Awalnya beliau doakan Hasan dan Hussein, dan bisa kita gunakan untuk anak dan cucu kita agar tidak terjadi hal seperti ini. Kasus ini enak, kelihatan yang memuji Amir bin Rabi'ah. Coba kalau ada ibu-ibu bawa anaknya ke sekolah kakaknya, lalu dari pintu gerbang sampai kantin dipuji semua orang. Kalau kejadian gimana? Dan ada kejadian begitu. Kan bingung siapa ini? Siapa yang gara-gara pujian yang mana nih? Terus dari gerbang sampai kantin dipuji semuanya. Oleh karena itu ini yang perlu kita camkan baik-baik. Dan Sahal bin Hunayf setia sekali dengan Ali bin Abi Thalib karena dipersaudarakan. Beliau bersama Ali bin Abi Thalib ketika Ali bin Abi Thalib naik sebagai khalifah. Lalu beliau yang mewakili Ali bin Abi Thalib di kota Madinah ketika Ali bin Abi Thalib pergi ke Basrah. Lalu beliau pun juga bersama Ali bin Abi Thalib dalam perang Siffin, dan beliau wafat di Kufah di tahun 38 Hijriyah, dan yang menyolatkan beliau imamnya Ali bin Abi Thalib, Sahal bin Hunayf. Oke, kita masuk ke pelajaran hadis ini. Hadirin yang Allah muliakan, pelajaran yang pertama, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menjelaskan kepada kita bahwa hadis ini memberikan pelajaran kepada kita disunahkan meminta syahadah, meminta mati syahid. Itu penjelasan Imam Nawawi langsung, tapi dalam syarah Sahih Muslim, bukan dalam Riyadhus Shalihin, tapi dalam syarah Sahih Muslim. Istihbabu so'ali syahadah, disunahkan meminta kematian sebagai syuhada. Disunahkan meminta mati syahid. Wastihbab su'alil khair, dan juga secara lebih umum, lebih global, lebih universal, hadis ini menunjukkan disunahkan berdoa kebaikan, husnul khotimah. Banyak doa itu, karena kan mati syahid husnul khotimah. Jadi ini hal yang penting untuk kita lakukan. Pelajaran yang kedua, jemaah sekalian, pelajaran yang kedua, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa pentingnya kejujuran dalam berniat. Kejujuran dalam berniat. Dan niat yang jujur adalah niat yang tidak terkontaminasi dan terganggu kepentingan dunia. Dan tidak goyah, tidak pelin-pelan, tidak maju mundur, dan tidak lemah dalam memperjuangkannya dan komit mewujudkannya. Makanya niat yang jujur, kata para ulama,
Niat yang jujur, kata mereka akan memperlihatkan hati yang siap menghadapi apapun aral dan rintangan di depannya. Dan bagi mereka opsinya hanya dua: berhasil mewujudkan atau wafat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu aja. Itu niat yang jujur dalam beramal soleh. Jadi kata Allah, iman nasr wa iman syahadah. Opsinya cuma dua: berhasil atau wafat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wafat dalam memperjuangkan hal tersebut. Itu niat yang jujur. Kalau nggak berhasil, ya udah itu. Contoh misalnya kita niat ingin haji. Opsinya cuma dua: saya naik haji sebelum saya wafat, atau saya wafat dalam memperjuangkan haji saya. Jadi pada saat saya wafat, saya punya tabungan haji, saya lagi nabung, saya lagi persiapkan, saya lagi jual sesuatu untuk sebagai ongkos naik haji, saya lagi mau store misalnya, saya mau buka rekening haji, saya lagi di travel misalnya, atau saya lagi doa, ya Allah berikanlah saya haji tahun depan gitu, terus meninggal. Pokoknya kalau nggak berhasil berangkat atau meninggal dalam jalan tersebut, gitu. Meninggal ketika dapat atau di jalan tersebut. Hadirin yang Allah muliakan, itu kalau misalnya haji. Ada orang niatnya ingin jadi penghafal Quran, hafidh atau hafidhah. Maka yang ada dan dia niat, pokoknya saya pengen jadi hafidh atau hafidhah. Opsinya cuma dua: saya jadi hafidh sebelum saya meninggal, atau saya meninggal di atas perjuangan menjadi hafidh atau hafidhah, meninggal lagi baca Quran, meninggal lagi murojaah, meninggal di sebuah hari di mana schedule murojaahnya jelas, mungkin lagi istirahat, nanti 1 jam lanjut lagi, atau lagi pergi, atau lagi setoran, atau lagi nyimak, dan seterusnya. Atau berhasil dan terus dia jaga, berhasil lalu dia jaga terus istiqomah jadi hafidh atau hafidhah. Hadirin Allah muliakan, itu konsep, itu yang harus kita camkan bersama-sama. Jujur dalam niat itu penting. Opsinya cuma dua: menang atau wafat di perjuangan tersebut. Wafat di perjuangan tersebut. Wafat di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Saya punya senior kakak kelas thalibul ilm, yang saya dan teman-teman tahu beliau mengisi waktu demi waktunya dengan ilmu, nahsabuhu kadzalik wallahu hasibuhu wala nuzakki 'alallahi ahad. Itu yang kami tahu sebagai juniornya dan sebagai temannya, dan Allah yang lebih tahu tentang beliau, dan kita tidak merekomendasikan siapapun di hadapan Allah. Itu sunnah Nabi. Kalau kita muji orang, kita tidak memastikan, tapi kita katakan nahsabuhu kadzalik wallahu hasibuhu wala nuzakki 'alallahi ahad. Itu penilaian kita, itu yang kita tahu, dan Allah yang lebih tahu, dan kita tidak merekomendasikan siapapun di hadapan Allah. Tapi yang kami lihat ya begitu, dan low profile. Saya pribadi saya belum pernah melihat beliau menunjukkan keangkuhan, kesombongan, padahal beliau kakak kelas. Tapi tetap baik gitu loh, dengan karakternya, humble, low profile, tawadu. Sampai satu hari beliau kena serangan jantung dan meninggal, rahimahullah. Tahu dalam kondisi apa beliau meninggal? Dalam kondisi memberikan kajian. Dan tahu apa yang beliau ucapkan ketika beliau kena serangan jantung dan jatuh? Surat An-Nisa ayat 104. Wala tahinu fi ibtigha'il qaum in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamun kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun wa kana Allahu aliman hakima. Wala tahinu fi ibtigha'il qaum, kalian jangan lemah ketika akan berhadapan dengan musuh. Allah nasihatin, jangan lemah ketika berhadapan dengan musuh. In takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Kalau kalian merasa sakit, kalau kalian terluka, musuh kalian juga terluka dan merasakan sakit sebagaimana kalian merasakan sakit. Kalau kalian merasakan sakit, ketahuilah musuh kalian juga merasakan sakit sebagaimana kalian merasakan sakit. Cuman mereka tidak curhat kepada kalian sebagaimana kalian gak curhat sama mereka. Kalian sakit, mereka sakit. Tapi kalian punya kelebihan, kata Allah. Kalian punya kelebihan yang mereka nggak punya. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalian berharap kepada Allah, dan mereka nggak berharap kepada Allah. Kalian berharap kepada Allah. Kalian berharap sakitnya kalian dapat pahala. Kalian berharap perjuangan ini mendapatkan surga. Wa kana Allah aliman hakima. Dan Allah maha mengetahui dan maha bijak. Ini ayat. Beliau belum selesaikan, beliau jatuh, beliau meninggal. Allahu Akbar. Ayat ini beliau baca, wala tahinu fi ibtigha'il qaum. Janganlah kalian lemah menghadapi musuh. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Beliau terjatuh di tengah ayat tersebut dan meninggal. Rahimahullahu ta'ala. Subhanallah. Dan semoga, saya berharap itu tanda kejujuran niat beliau dalam menuntut ilmu, dan beliau mendapatkan husnul khatimah, amin rabbal alamin. Kita semua kaget, dan kita pikir bisa nggak ya kita meninggal seperti itu. Dan orangnya nggak suka tampil, nggak memperlihatkan beliau senior, baik. Ini pengalaman saya, belum merangkul, nggak pernah ngeremehin. Saya kalau tanya sama beliau dijawab dengan baik. Padahal kita junior, nggak pernah kita digenjat sama beliau. Rahimahullahu ta'ala. Hadirin Allah muliakan, jujurkah niat kita
Orang yang jujur niatnya cuma dua. Kalau nggak berhasil dapat, atau wafat di atas jalan tersebut. Wafat di atas jalan tersebut. Ada banyak cita-cita beliau yang belum terwujud. Dan salah satu proyek sama kami, ada beberapa, akhirnya berhenti. Akhirnya banyak orang itu pindah haluan karena beliau salah satu motor, dan susah cari karakter seperti beliau itu susah. Cari orang yang punya skill kayak beliau itu susah. Kalau bagi saya beliau spesial, rahimahullah. Jadi makanya beberapa proyek yang sedang jalan akhirnya berhenti. Susah nyari seperti beliau. Jadi itu tadi, mungkin cita-cita beliau belum dapatkan semua, tapi beliau wafat di jalan tersebut. Beliau wafat di jalan itu. Subhanallah. Lagi ngajar, lagi baca ayat. Ayat tentang berharap kepada Allah. Pertanyaan, maka jujur enggak sama Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita jujur, Allah akan kasih kita walaupun kita meninggal dalam kondisi belum mendapatkannya. Allah kasih. Dan kalau contoh syahadat kan bukti banyak. Nabi SAW meninggal di mana? Di medan perang? Enggak. Di tengah-tengah pertempuran? Tidak. Beliau meninggal di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Khalid bin Walid, panglima perang yang gak pernah kalah, beliau wafat di mana? Di atas kasur beliau radhiyallahu taala. Tapi potret perjalanan hidup Nabi SAW atau Khalid bin Walid itu menunjukkan bagaimana kejujuran dalam berniat, gak pernah ragu dalam berjuang, gak pernah ragu dalam mengorbankan tenaga, harta, waktu, jerih payah, energi untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau tanya kepada diri kita, apa niat kita? Niat kita, saya pengen hijrah dan istiqomah dalam hijrah. Nah, jujur apa enggak? Apa yang sudah kita korbankan? Apa yang sudah kita perjuangkan? Berani nggak kita korbankan harta kita agar hijrah kita istiqomah? Berani nggak kita korbankan waktu kita, waktu malam kita lagi asik-asik, kita bangun, kita doa sama Allah, kita tahajud, kita nangis dalam sujud. Dan itu bukan dilakukan 1 malam, 2 malam, 3 malam, kita lakukan sampai mati. Kan itu poinnya. Kalau nggak saya dapat, atau saya mati di atas jalan itu aja. Itu kan. Apa cita-cita kita? Makanya syahadah, apa sih syahadah? Orang mati syahid. Imam Nawawi mengatakan disunahkan untuk berdoa meminta syahadah. Dan hadisnya jelas tentang ini, barang siapa yang meminta syahadah atau mati syahid dengan jujur, maka Allah akan kasih dia kedudukan orang-orang yang mati syahid walaupun dia wafat di atas kasurnya. Apa sih arti syahadah? Mati syahid. Kapan orang itu mati syahid? Ketika orang tersebut berani mengorbankan semuanya, termasuk nyawa, di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jujur, apa yang sudah kita berikan? Alhamdulillah Allah memberikan kita keamanan dan negeri kita, Masya Allah, keamanannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, dari sisi lain dong, dari sisi lain, apa yang sudah kita korbankan? Namanya juga syahadah. Syahadah itu mengorbankan semuanya. Jadi bukan hanya ya Allah saya minta syahadah, ya Allah minta mati syahid, ya Allah amin. Tapi begitu ditawarkan perjuangan, nanti dulu, wah aku nggak cukup, nanti dulu, kayaknya enggak nih, aku masih belum ini, terus aku dapat apa dong, masih nanya lagi aku dapat apa. Loh, ini untuk agama Allah Subhanahu wa taala, katanya minta syahadah, masih nanya aku dapat apa. Harusnya kan bukan apa yang aku bisa berikan,
Apa yang aku bisa korbankan, apa yang aku bisa support, itu baru minta syahadah dengan jujur. Kalau masih aku dapat apa? Bagianku mana? Kok segini? Itu minta syahadah? Itu berbohong ketika kita meminta syahadah. Itu berbohong. Hadirin Allah. Makanya siapa yang meriwayatkan hadis ini, hadirin? Sahal bin Hunayf. Ini hadis diriwayatkan Sahal bin Hunayf. Bagaimana sepak terjang beliau? Jujur beliau. Beliau ikut seluruh peperangan dengan Nabi SAW. Seluruhnya ikut. Seluruhnya ikut. Badar ikut. Uhud ikut. Dan ketika banyak yang kocar-kacir, beliau tetap bersama Nabi SAW. Tetap bersama Nabi SAW. Sampai beliau sumpah setia pada saat, bayangkan ketika lagi nggak jelas gitu suasana perang Uhud, beliau sumpah setia, saya akan bersama engkau sampai mati. Itu baru jujur, sampai mati. Makanya dipuji sama Nabi, falaqad ahsana Sahal bin Hunayf. Nabi SAW bersabda dalam hadis Hakim, Sahal bin Hunayf sudah tampil luar biasa di perang Uhud, luar biasa, perfect, ahsan. Dia telah berikan yang terbaik. Nah, pertanyaan kita, sudah berikan yang terbaik atau belum? Untuk Rabb kita, Ar-Rahman Ar-Rahim, yang telah memberikan hidayah kepada kita, yang telah memberikan kita petunjuk, kasih kita taufik agar kita jadi hamba Allah. Kita bisa sujud, kita bisa ruku, kita bisa kenal sunnah Nabi SAW, kita bisa mengerti apa arti ukhuwah Islamiyah, mencintai umat Islam. Apa yang sudah kita kasih? Apa yang sudah kita berikan? Sedangkan Allah kasih semuanya buat kita. Benar nggak kita minta syahadah? Jadi ini bukan tentang ya Allah berikan aku syahadah ya Allah, mati syahid. Tapi nggak ada yang berani dikorbankan. Berapa harta yang sudah kita berikan di jalan Allah? Itu pertanyaannya. Alhamdulillah negeri kita aman. Allah jaga. Ada harta, gimana harta? Waktu, energi, hobi. Seberapa berani kita mengorbankan hobi-hobi kita karena itu tidak sesuai dengan agama Allah, atau itu buang-buang waktu, atau itu mubazir. Seberapa kita berani mengorbankan itu? Sama juga syahadah, minta syahadah itu berani ngorbanin semua, itu poinnya kan. Berani ngorbanin semua. Ya gimana ngorbanin semuanya? Uang hobi satu aja, dua nggak berani. Selamat, kalau tidak haram nggak ada masalah. Ini udah melalaikan segala macam. Hadirin yang Allah muliakan, jujur. Orang yang jujur, apapun rantangannya saya akan maju terus. Kan jujur, apa yang diucapkan sama dengan kenyataan. Jadi orang yang minta syahadah dengan jujur, spirit hidupnya tuh berjuang, berjuang, berjuang. Berkorban, berkorban, berkorban. Apa yang sudah kita korbankan? Apa yang sudah kita perjuangkan? Apa yang sudah kita berikan? Jadi prinsip hidupnya adalah memberi sebelum menerima. Menerima dia nggak mikirin. Makanya kan masih ingat hadis tu'adduna al-haqqa alladhi 'alaikum wa tas'aluna Allah alladhi lakum. Mereka adalah orang-orang yang berusaha menunaikan kewajibannya, adapun hak mereka, mereka minta sama Allah. Mereka nggak ngemis-ngemis sama manusia. Karena doa mereka adalah minta syahadah. Itu Sahal bin Hunayf. Yang lain sebagian bubar, beliau tetap nggak beranjak. Yang lain menyelamatkan diri, beliau sumpah setia sampai mati, saya bersama engkau ya Rasul. Udah bicara udah begitu. Lalu pantaskah kita mengatakan, mana nih Ustadz, aku udah hijrah 3 tahun, udah tinggalkan riba, kok ekonomi masih seret-seret aja? Anda nyari apa ketika hijrah? Kok bisa bicara demikian? Udah 4 tahun hijrah tapi ekonomi masih jatuh aja. Berarti jangan-jangan kita nyari fulus. Kita nggak ingin menjudge siapapun ya, tapi masa itu parameternya?
Hijrah itu apa yang saya bisa berikan buat Allah Subhanahu wa taala? Katanya hijrah anugerah, bukan? Iya, anugerah. Kalau Anda dikasih anugerah, apa yang Anda harus pikirkan? Kan balas budi. Bukan saya dapat apa lagi. Kita dikasih orang nih 50M misalnya, 50M, dikasih 50M transfer. Yang harus Anda pikirkan setelah itu apa? Gimana balas budi ini orang? Bukan minta 50M lagi. Oke, hijrah itu luar biasa. Apa yang sudah kita berikan? Apa yang sudah kita korbankan? Sebagian kita, saya udah tinggalkan riba, semuanya saya tinggalkan. Ini udah tahun ke-6. Kenapa saya masih terpuruk ya secara ekonomi? Baru 6 tahun. Nabi SAW 13 tahun. Kalau itu pun, kalau logika itu benar. Tapi pertanyaannya adalah, kenapa nggak berpikir bahwa ini adalah sebuah perjuangan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala? Katanya minta syahadah. Ya, makanya penekanan asyhadah bisidqin, itu poinnya. Bukan hanya sekedar minta syahadah. Minta syahadah dengan jujur, kata Nabi SAW. Dengan jujur, bisidqin. Kalau cuma minta-minta itu semua bisa. Bisidqin, jujur. Kan gitu, jujur. Anda mau jadi penghafal Quran? Iya mau. Doa nggak? Udah doa tadi malam. Oke, jadi penghafal Quran tidur cuma 3 jam. Misalnya, tidur 3 jam. Harus murojaah. Tinggalkan A, tinggal B, tinggal C. Siap nggak? Oh gitu ya. Kalau gitu boleh dipikirkan dulu nggak? Itu mah nggak jujur. Kalau jujur, bismillah. Tapi itu bagi yang hafalnya bagus. Kalau hafalnya agak lemot, tidurnya bisa 2 jam loh. Bismillah. Jujur itu jujur. Kita lagi sakit misalnya, jujur nggak? Saya tuh sedih banget ketika saya sakit, gak ada yang perhatian sama saya, gak ada ini, harusnya kan loh, katanya Anda minta syahadah. Syahadah lagi sakit, berpikir apa yang masih bisa saya lakukan ketika saya lagi sakit, apa yang masih bisa saya korbankan. Emangnya Sahal bin Hunayf di tengah peperangan yang bergejolak itu nggak merasakan sakit? Sakit kan, luka, pasti ada luka. Masa mulus-mulus aja? Nabi aja terluka di perang Uhud. Tapi pemikirannya adalah, saya harus bertahan. Saya harus lindungi Nabi SAW. Dan saya akan setia sampai mati. Gitu. Ini lagi sakit-sakit. Bukan lagi santai, lagi minum kopi, gohwa, boker, enggak. Ini lagi sakit-sakit. Saya akan setia sampai mati. Kalau lagi enak, lagi tinggi, lagi sukses, berhasil, saya setia sampai mati mah enak. Ini lagi perang Uhud. Dan sebagian meninggalkan karena panik, karena bingung mau ngapain. Belum tetap. Saya akan setia sampai mati. Kita yang sedang sakit lagi, apa yang bisa kita lakukan? Yang lagi diisolasi misalnya, spirit itu harus ini. Dan salah satu hikmahnya, Allah akan kasih pertolongan nanti. Kan Allah bilang, Allah akan kasih itu derajat. Allah akan kasih kedudukan itu walaupun dia wafat di atas tempat tidurnya. Ya makanya ini bab kejujuran, ini bab yang dalam jamaah sekalian. Karena kejujuran yang kita maksud, kejujuran dengan Allah, bukan dengan manusia. Kalau manusia mah lebih mudah, itu aja udah susah. Tapi lebih mudah. Nah, ini bukan tentang dengan manusia, ini dengan Rabbul Alamin. Ketika Anda berdoa, ya Allah berikanlah aku syahadah, Anda bicara dengan Rabbul Alamin. Jujur nggak? Dan Allah akan cek, Allah akan tes, Allah akan uji. Itu yang pelajaran kita sebelumnya. Bahwa seluruh ujian, seluruh musibah, seluruh segala macam, itu intinya ngecek kejujuran. Udah titik, ngecek kejujuran. Al-Ankabut ayat 2 dan 3 yang sudah kita pelajari. Jujur nggak?
Syahadah itu artinya berjuang dan berani mengorbankan yang kita punya. Tentu saja kita masih jauh, termasuk yang berbicara. Tapi marilah kita perbaiki diri kita dan minta taufik kepada Allah, minta kekuatan kepada Allah agar kita bisa jujur dalam semua doa-doa kita, termasuk ketika kita minta syahadah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kajian kita ini dan memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan menerima sebagai amal soleh dan mengampuni segala kekhilafan dan kekurangan serta kesalahan, dan yang benar datangnya dari Rabbul Alamin, dari Nabi kita SAW, dan kesalahan datang dari diri ini dan datang dari syaitan. Dan tinggalkan apa yang keliru dan ambillah yang benar. Dan semoga kita jujur ketika kita berdoa kepada Rabbul Alamin, ketika kita menyatakan diri sebagai seorang hamba, ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, ketika kita minta syahadah, dan tanyakan kepada diri kita apa yang sudah kita berikan, apa yang sudah kita perjuangkan, apa yang sudah kita korbankan untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.